Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, tentunya dalam video pembelajaran. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi kuadrat, khususnya topiknya tentang pengaruh atau hubungan koefisien X kuadrat dan nilai diskriminan terhadap grafik fungsi kuadrat. Pada video kali ini saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra yang ini. Bagi kalian yang ingin menginstal aplikasi ini, bisa dilihat linknya pada deskripsi di bawah. Kemudian silahkan nanti install, boleh menggunakan yang GeoGebra kasih 5 atau yang kasih 6. Tapi saya sarankan untuk bagi yang pemula, gunakan yang kasih 5 yang seperti yang saya install di laptop ini. Baik, kita mulai. Kita buka aplikasi GeoGebra-nya. Aplikasi ini tentunya berisi tentang kaitannya yang lebih cenderung kepada geometri. Di sini ada bisa digunakan untuk menggambar grafik, bisa tentang transformasi dan sebagainya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat, khususnya pengaruh koefisien X kuadrat dan nilai diskriminan. Baik, yang pertama yang akan saya lakukan adalah kalian ubah posisi input ini. Ini kan ada di bawah. Caranya dengan mengubah settingannya. Tujuannya supaya lebih terlihat. Jadi kita buka settingan, kemudian ke layout. Nah, input barnya kita ubah jadi posisinya di atas seperti ini. Selanjutnya, karena ini tulisannya kecil, maka kita ubah font size-nya dari 12 menjadi 28 sehingga tampilannya lebih besar. Lalu saya buat posisi sumbu koordinatnya menjadi di tengah. Nah, karena kita membahas tentang fungsi kuadrat, saya mulai dengan menuliskan bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kita enter. Nah, di sini kita klik create slider, tujuannya untuk memudahkan kita mengubah bentuk grafik fungsi kuadrat sesuai dengan keinginan kita. Kita klik. Nah, kita atur ini posisinya agak berdekatan, saya atur supaya agak jarak. Nah, di sini pada tampilan pertama A-nya 1, koefisien X kuadratnya 1, kemudian koefisien X-nya adalah 1, B-nya 1, kemudian C-nya 1. Nah, bentuk fungsi kuadratnya, grafiknya, ini juga saya ubah supaya lebih terlihat. Nah, saya ubah warnanya, klik color, kemudian sesuaikan. Saya pakai warna merah. Oke. Nah, ini adalah bentuk grafik fungsi kuadrat Y atau fx sama dengan X kuadrat plus X plus 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh koefisien X kuadrat. Jadi di sini hanya membahas yang A-nya atau koefisien X kuadrat dan nilai diskriminan. Ya. Jadi saya bahas satu-satu. Yang pertama kita tuliskan, artinya saya jelaskan mengenai yang pengaruh koefisien X kuadrat. Nah, kita coba ini A-nya sama dengan 1, artinya kalau 1 bentuknya seperti ini, coba kalian perhatikan. Saya ubah misalkan A-nya menjadi 2, sementara yang lainnya B dan C saya diamkan.
bentuknya juga seperti ini. Kemudian saya ubah 3 seperti ini dan seterusnya. Jadi ini ada perubahan, tetapi perubahannya hanya lebar, artinya besar jarak antara yang kiri dan yang kanan saja yang berubah. Nah, coba kalau seandainya saya buat A-nya menjadi negatif. Kalau 0 nggak mungkin karena fungsi kuadrat A-nya nggak boleh 0. Kalau 0 nanti grafiknya menjadi grafik lurus, bukan membentuk parabola lagi. Makanya di dalam fungsi kuadrat tidak boleh A-nya sama dengan 0. Nah, saya buat negatif 1. Ternyata ada perubahan. Tadi bentuknya terbuka ke atas, yang sekarang bentuknya terbuka ke bawah. Kalau negatif 2 masih terbuka ke bawah. Negatif 3 masih terbuka ke bawah, dan seterusnya. Negatif 4, agak susah. Lepasin. Negatif 5, juga sama masih terbuka ke bawah. Artinya, kita sudah melihat bahwa apabila A-nya dirubah-rubah, A-nya tadi mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, dia posisinya terbuka ke atas. Kemudian apabila A-nya negatif, gambar grafiknya ternyata berubah menjadi terbuka ke bawah. Silahkan kalian bisa menyimpulkan apabila A-nya atau koefisien X kuadratnya lebih besar dari 0 atau positif seperti ini, dan apabila lebih kecil dari 0 atau negatif maka bentuknya seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah pengaruh nilai diskriminan terhadap gambar atau terhadap grafik fungsi kuadrat. Nah, saya tuliskan dulu. Ingat rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai diskriminannya adalah negatif 3. Kalau nilai diskriminannya negatif 3, maka gambarnya seperti ini. Nah, coba kita ubah, misalkan dengan saya coba mengubah B-nya yang saya ubah menjadi 2 misalnya. Ternyata diskriminannya berubah nih. Diskriminannya berubah, D-nya sama dengan 0. Gambarnya pun berubah seperti ini. Nah, apabila sekarang misalkan diskriminannya yang lain, ternyata ini D-nya sama dengan 5, gambarnya seperti ini. Nah, saya geser lagi, D-nya 12, gambarnya seperti ini, dan seterusnya. Kemudian kalau saya geser, misalkan B-nya menjadi negatif, nah ini diskriminannya negatif 3 seperti ini. Terus negatif 2 menghasilkan D-nya sama dengan 0, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat, jadi kalian fokus ke nilai D-nya ya, ini dilihat. Nah, nilai ini didapatkan dari rumus tadi, B kuadrat min 4AC. Kalau kalian menghitung manual dengan posisi ini B kuadrat 9 min 4 kali 1 min 4, terus kali 1 lagi jadi min 4. Jadi 9 kurang 4 hasilnya 5, benar. Ya, ini rumusnya. Nah, coba kalian perhatikan tadi kita sudah memulai dari yang B-nya 1, D-nya kurang dari 0. Maka gambarnya seperti ini. Posisinya dia berada di atas sumbu X. Nah, kalau seandainya saya buat menjadi D-nya sama dengan 0, maka grafiknya adalah tepat 1 titik berpotongan dengan sumbu X. Nah, kalau D-nya saya buat menjadi lebih besar dari 0, maka gambarnya seperti ini. Dia memotong
sumbu X di 2 titik. Nah, saya ulangi, kalau D-nya kurang dari 0, maka dia tidak memotong sumbu X. Sekarang kalau D-nya sama dengan 0, maka dia memotong sumbu X di 1 titik. Kalau D-nya lebih besar dari 0, ternyata grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Oke, kalian bisa menyimpulkan dari gambar ini. Saya kembalikan dulu ke posisi semula. Setelah memperhatikan penjelasan tadi, maka kita dapat menyimpulkan yang pertama, apabila koefisien X kuadratnya atau A-nya positif lebih besar dari 0 dan D-nya atau nilai diskriminannya kurang dari 0 atau negatif, maka gambar grafik fungsi kuadratnya adalah dia akan terbuka ke atas dan tidak memotong sumbu X. Kemudian yang kedua, A-nya positif, diskriminannya sama dengan 0. Maka A positif berarti gambarnya terbuka ke atas, D sama dengan 0, dia memotong sumbu X di 1 titik. Kemudian yang ketiga, A-nya positif, kemudian D-nya lebih besar dari 0 atau D-nya positif. Maka gambar grafiknya adalah dia terbuka ke atas, kemudian dan memotong sumbu X di 2 titik. Yang selanjutnya kebalikannya dari yang atas, yang ini A-nya negatif atau A-nya kurang dari 0. Maka gambarnya pastinya akan terbuka ke bawah. D-nya kurang dari 0, berarti dia tidak memotong sumbu X. Kemudian yang berikutnya, jika A-nya kurang dari 0, A-nya negatif, dan D-nya sama dengan 0, maka gambar grafiknya adalah terbuka ke bawah, dan dia memotong sumbu X di 1 titik. Yang terakhir, jika A-nya negatif, dan D-nya lebih besar dari 0, atau D-nya positif, maka gambarnya adalah dia terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 2 titik. Jadi A atau koefisien X kuadrat dia berpengaruh terhadap gambar antara terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Sementara diskriminan dia berpengaruh terhadap grafik antara tidak memotong sumbu X, memotong sumbu X di 1 titik, dan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, demikianlah penjelasan tentang pengaruh atau hubungan koefisien X kuadrat dan nilai diskriminan terhadap grafik fungsi kuadrat. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa nantikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.